anak-anak kelas 1, Shalom. Buat mama juga, Shalom anak-anak. Ketemu kembali bersama dengan Ibu Guru melalui pelajaran kita agama hari ini. Semangat ya, ayo semangat lagi. Pacu lagi semangatnya untuk kita bisa belajar agama sampai selesai. Nah, Bu Samsina mau ajak kalian mau bernyanyi dulu ya. Karena lagu kita hari ini berhubungan dengan tema pelajaran kita. Kalian pasti tahu dan hafal lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Berdiri dulu ya semua, yuk berdiri yuk. Nanti boleh pakai tepuk tangan. Ya, oke, siap yuk. Yuk tepuk tangan. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Haleluya. Iya, hati-hati gunakan mata, mulut, kaki, bahkan seluruh anggota tubuh kita. Hati-hati menggunakannya. Sebab tubuh kita ini haruslah tubuh yang memuliakan Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan, semangat untuk boleh memulai hari yang baru di dalam belajar di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami di dalam pelajaran yang pertama ini, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu. Berkati Bu Samsinar yang akan mengajar kami. Berkati semua anak-anak kelas 1, berkati juga setiap mama yang mendampingi saat ini yang ketika anak-anak belajar. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah menyerahkan pelajaran kami hari ini. Amin. Oke, sudah siap ya belajar ya? Sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Sekarang siap. Buka telinganya, dengarkan, fokuskan perhatiannya supaya pelajarannya boleh dimengerti. Ya, nah hari ini kita sudah ada di tema yang baru ya, di bab yang ketiga, yaitu tanggung jawab memelihara diriku. Tanggung jawab memelihara diriku. Tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu menerapkan cara memelihara diri sesuai ajaran Alkitab. Nah, anak-anak, kita sudah belajar ya bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang membentuk kita dalam kandungan ibu atau dalam kandungan mama. Jadi artinya karena Tuhan adalah yang menciptakan kita dan membentuk kita dari sejak kandungan hingga saat ini dan seterusnya, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menolong kita. Artinya bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Jadi tubuh kita ini bukan hanya milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang membentuk kita di dalam perut atau kandungan orang tua kita. Maka tubuh yang Tuhan berikan ini, tubuh yang adalah milik Tuhan ini harus kita pelihara ya. Jadi mengapa kita harus memelihara tubuh kita ini? Memelihara artinya apa ya? Menjaga. Mengapa kita harus menjaga diri kita? Mengapa kita harus memelihara diri kita? Karena tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab
untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita, ya kita sendiri. Dengan sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, paham sampai di sini? Mengerti ya? Mengerti Bu Samsinar. Oke, lanjut deh. Nah, Bu Samsinar mau ajak kalian untuk membaca ayat dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang tubuh kita yang Tuhan ciptakan ini ya. Raja Daud ya, seorang penulis Alkitab, salah satu penulis kitab Mazmur ya, di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dia sangat bersyukur atas kelahirannya di dunia ini. Yuk baca sama-sama. Yang sudah pintar baca ya, dari antara kalian sudah pintar baca ya, sudah lancar bacanya. Yang belum lancar jangan berkecil hati, harus tetap mau berlatih untuk membaca supaya bisa lancar membaca. Nah, bersama-sama dengan Ibu Samsinar baca ya, baca. Nah, karena ini nanti ada tugasnya dari kitab Mazmur 139 ini ya. Mazmur 39 ayat 13 sampai 14. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, anak-anak, ayat yang ditulis ini adalah ayat yang ditulis oleh Raja Daud. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan dirinya, atas kelahirannya ke dalam dunia. Nah, kamu bersyukur nggak anak-anak kalau kamu lahir ke dunia ini? Bersyukur nggak kalau kamu lahir dari kandungan mamahmu? Kamu bersyukur tidak kalau kamu ada di dalam keluargamu? Ya, bersyukur, puji Tuhan. Kalau kamu bersyukur, itu artinya kamu menyadari bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Bagaimana ya caranya kita memelihara atau menjaga diri kita ini anak-anak? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan tubuh. Sebab tubuh ini adalah seperti firman Tuhan katakan, tubuh ini adalah bait Allah. Maka kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita dengan cara yang pertama, mandi. Berapa kali kamu mandi dalam sehari? Ya, mandi 2 kali sehari. Apalagi yang harus kita lakukan supaya tubuh kita sehat dan bersih? Yang kedua adalah makan dengan teratur. Jadi makan itu tidak karena lauknya enak baru mau makan, atau karena lagi kepengen makan baru makan. Oh, itu adalah pola makan yang salah. Tetapi kita harus makan dengan teratur. Berapa kali kamu makan dalam sehari? Berapa kali? Iya, 3 kali. Nah, selain makan dan mandi, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga dan memelihara diri kita? Yaitu apa? Minum yang cukup. Minum ini juga penting sekali buat tubuh kita sehingga tubuh kita sehat. Jangan minum karena hanya haus saja, tidak ya. Tetapi minumlah yang cukup. Kemudian apalagi? Tubuh kita ini juga perlu istirahat ya. Mungkin 4 jam sudah belajar, kemudian nonton lagi, kemudian bermain lagi. Nah, tubuh kita lelah dan tubuh kita harus kita beri istirahat. Nah, selain itu, tubuh kita ini kita harus ajak apa lagi? Untuk gerak atau berolahraga. Dan ada lagi anak-anak yang membuat dirimu bisa senang, dan itu juga penting sekali. Kalau kamu senang,
hatinya senang, kamu jadi sehat. Yaitu salah satunya apa ya? Kalau ada uang, mama papa punya uang, kamu boleh jalan-jalan bersama-sama dengan keluarga. Nah, dengan jalan-jalan bersama-sama atau rekreasi membuat hati senang. Kalau hatimu senang, ya kamu pasti sehat. Nah, selain menjaga kesehatan dan kebersihan diri, untuk memelihara diri juga berarti kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Nah, jadi kita memelihara diri ini gak hanya dengan cara menjaga kesehatan dan kebersihan diri ya, tetapi kita juga harus menjauhkan diri kita ini dari perbuatan dosa. Yaitu dengan cara apa anak-anak? Dengan cara taat pada perintah Tuhan. Nah, menjaga diri juga berarti menjaga kekudusan hidup. Yaitu dengan cara bertingkah laku benar, baik kepada siapapun, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari umurmu, menyayangi kakak, menyayangi adik, dan juga menyayangi teman-teman. Kemudian ada lagi yang harus kamu lakukan, menghargai dirimu sendiri. Sayang pada dirimu sendiri itu penting. Karena kalau kamu tidak sayang, tidak menghargai dirimu sendiri, maka untuk menjaga kesehatan dan kebersihan pasti kamu tidak mau melakukannya. Ya, jadi kamu harus hargai dirimu, harus sayangi dirimu, dan juga tentunya harus menghargai dan menyayangi orang lain juga. Nah, anak-anak paham sampai di sini? Mengerti ya dengan pelajaran kita hari ini bahwa kita punya tanggung jawab untuk memelihara diri kita. Ya, kenapa kita harus memelihara diri kita tadi? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita memelihara diri kita? Yaitu dengan cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Udah ada tadi cara-caranya. Kemudian kita juga harus menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Dan harus membiasakan diri kita untuk apa? Taat pada Tuhan. Menjaga kekudusan hidup kita dengan cara apa? Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, taat kepada orang tua kita. Ya, mulai hari ini coba lihat. Kamu boleh bercermin, kamu atau ngaca bercermin, lihat bahwa di dalam cermin itu adalah dirimu. Ketika kamu melihat cermin dan yang itu adalah dirimu, di dalam cermin itu adalah dirimu, kamu akan melihat perbuatan tangan Tuhan di dalam dirimu. Wah, aku ternyata ganteng. Aku ini seorang yang pintar. Aku seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka karena Tuhan menyayangiku, maka aku juga harus menyayangi diriku sendiri dengan cara apa tadi? Memelihara diri kita. Yang memelihara diri kita, tanggung jawab yang pertama itu ada di dalam diri kita. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, ini pelajaran kita untuk tugasmu hari ini. Itu tadi menghafalkan Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Jangan lupa di video ya. Jadi menghafalkannya dalam video ya. Bisa kan anak-anak? Oh, bisa sekali Bu Samsinar. Kalian tuh anak-anak yang pintar sekali berbicara ya, hebat sekali berbicara. Pintar juga menghafal. Nah, itu terus boleh dipelihara ya. Oke, rajin belajar, semangat mengerjakan tugas, maka Tuhan akan memberkatimu dengan apa? Hikmat, pengetahuan, akal budi. Haleluya. Ini pelajaran kita, mari kita akan berdoa. Doa kembali ya. Kita mengucap syukur kalau pelajaran ini sudah selesai dan kamu bisa mendengar dengan baik, jaringannya baik, itu karena pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa kembali anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang sudah menolong pembelajaran kami hari ini Tuhan. Berjalan dengan baik, kami juga
boleh menikmati jaringan yang baik, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Kami mengucap syukur untuk tubuh yang Tuhan berikan pada kami, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, otak yang cerdas, dan kami sangat bersyukur Tuhan, menghargai apa yang Tuhan buat di dalam diri kami. Kami mau jadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk memelihara diri kami ini menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ada pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran ini, dan tentunya kalian akan semangat untuk menantikannya. Betul? Betul. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ibu tunggu hari ini tugasnya ya.